Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala murtan watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, kita pada semester satu bab yang akan kita pelajari hari ini yakni Al-Quran menginspirasi. Meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Dengan saya sendiri Ahmad Nizar Zulmi, SMA Negeri 48 Surabaya kelas 9 semester 1. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi, peserta tidak membaca, mengartikan, menulis, mendemonstrasikan hafalan dan menjelaskan kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Az-Zumar ayat 9 sesuai kaidah tajwid khususnya hukum bacaan wakaf. Yang kedua, peserta didik mampu membaca, mengartikan, menulis hadis tentang menuntut ilmu, dan terbiasa membaca, mengartikan, menulis, menghafal Al-Quran dengan benar. Meyakini bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, serta terbiasa berperilaku semangat dalam mencari ilmu. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat paparan biografi singkat salah seorang cendekiawan muslim yang berjasa dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan mampu meneladaninya. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pentingnya menuntut ilmu dan menjelaskan kandungannya. Judul yang akan kita bahas hari ini adalah Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menekankan bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan pikiran. Ia berpendapat bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena ilmu dapat membimbing seseorang untuk memahami ajaran agama dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat. Pandangan ini sejalan dengan tujuan pembelajaran yang menekankan pentingnya memahami Al-Quran dan hadis. Untuk memudahkan kita memahami pembahasan materi pada bab ini, pada beberapa kata atau istilah yang menjadi titik fokus antara lain seperti al-mujadilah, az-zumar, ilmu tajwid, tanda wakaf, dan lain sebagainya. Baik, kita akan membahas Quran surah Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Di sini dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka segera berdiri. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu pekerjakan. Dalam kandungan Quran surah Al-Mujadilah ini dikatakan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Betapa pentingnya orang yang berilmu. Nah, ini. Yang kedua, kandungan Quran surah Az-Zumar ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Saya ulangi. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?
Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ini artinya apa? Dikatakan pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah sama? Katakan, apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang belajar sama orang yang tidak belajar? Tentu tidak sama. Berbeda, ya. Tentu berbeda. Ini yang menyebabkan orang yang berilmu lebih unggul. Selanjutnya, dalam hadis riwayat Muslim tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Salah satu hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 2699 menyatakan bahwa Allah telah menjanjikan akan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nah, ini maknanya, ya, bahwasanya menempuh jalan atau berjalan kaki secara fisik ataupun keinginan niat untuk mencari ilmu tinggi, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Lanjut. Memahami hukum bacaan tanda wakaf. Di sini ada beberapa tanda wakaf ini ya terkait dengan tajwid ya. Sakta, sakta berhenti sejenak tanpa bernafas. Biasanya ada huruf sin kecil, ada mim kecil, wakaf lazim harus berhenti. Qaf lam, wakaful aula lebih baik berhenti daripada terus. Terus wakaf jaiz boleh berhenti, boleh disambung. Wakaf mutlak harus berhenti, namanya mutlak. Wasal aula lebih baik disambung. La waqafu fih bukan tempat berhenti, artinya lebih baik terus daripada berhenti. Waqaf mu'anaqah yakni berhenti pada salah satu tanda, tanda titik tiga itu ya. Itu terkait dengan tanda-tanda wakaf. Lanjut. Upaya meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Terdapat banyak keutamaan ilmu yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi antara lain. Satu, diangkatnya derajat. Tadi. Yang kedua, takut kepada Allah. Tiga, diberi kebaikan dunia akhirat. Yang keempat, dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kelima, memiliki pahala yang kekal. Orang yang berilmu dapat pahala yang kekal. Akan terus menjadi jariah nantinya apabila disampaikan. Para cendekiawan muslim dalam penemuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Ini Ibnu Sina yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran di dunia. Ibnu An-Nafis yang merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Az-Zahrawi, seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Ini luar biasa. Al-Khawarizmi, apalagi ini yang paling terkenal, yang berkontribusi besar pada bidang matematika, geografi, dan astronomi. Al-Khawarizm yang terdapat yang kita pelajari rumus aljabar ini, Al-Khawarizmi. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Jabir Ibnu Hayyan, ahli pada bidang kimia, fisika, dan farmasi. Ini artinya apa? Banyak tokoh-tokoh muslim yang wajib kita ketahui dibanding kita mengetahui tokoh-tokoh yang non-muslim. Ini banyak tokoh muslim yang menjadi inspirasi kita bersama. Bahwasanya menuntut ilmu harus wajib bagi setiap muslim. Contoh berlaku semangat mencari ilmu. Berniat dengan ikhlas tentunya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat. Memohon kepada siapa? Kepada Allah. Bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru. Nah, ini harus antusias. Sopan santun tentunya, rendah hati, memperhatikan penjelasan guru, menghindari rasa malu dalam mencari ilmu, menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, senantiasa rendah hati dan menghindari sikap sombong. Nah, ini apapun yang ilmu yang kita dapatkan tidak ada apa-apanya, ya. Bahkan yang kita kenal sebagai Albert Einstein sekalipun itu masih menggunakan seperempat dari otaknya. Apalagi kita yang tidak menemukan apapun. Nah, jangan bersikap sombong. Tidak cepat menyerah, selaku berlapang dada, menyerahkan hasilnya kepada Allah, kembali kepada Allah, dan menerima dengan ikhlas. Berusaha mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Itu tadi terkait dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.